Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya diskusinya. Masih tentang WebGL Programming Today I Learned dari David W. Parker. Ini edisi bahasa Indonesianya, penerjemahan ulang. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana meletakkan shaders source code di dalam file HTML. Nah, sekarang kita akan coba pisahkan ke dalam ke dalam file terpisah .glsl. Nah, itu ada di folder yang ke-6. Berarti sekarang hari ini kita fokusnya ya. Teman-teman bisa buka di folder yang ke-6. Kemudian kita cek seperti biasa dari fragment dari index.html dulu. Nah, kalau kita lihat di sini shader source code yang kemarin kita letakkan di index.html sudah kita hapus. Kita hilangkan. Nah, sebagai gantinya ada tambahan yang ini nih. Oke, pembeda dengan yang sebelumnya ya. Yang pertama saya jelaskan ini dulu. Ini adalah sebuah library yang gunanya nanti memproses sinyal untuk metode dispatching. Jadi kita pengennya supaya si signals.js ini bisa kayak mekanisme asinkronus jQuery gitu ya. Tapi khusus dalam hal ini adalah gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan isi teks dari file eksternal apapun. Ya. Nah, untuk kasus ini kita akan menggunakan .glsl. Ini filenya ada dua nih, fragment.glsl dan vertex.glsl. Nah, sebelum masuk ke situ, kita cek dulu atasnya, tag yang atasnya, tag yang shaders ini. Kalau yang sebelumnya kita masukkan isinya script tag ini. Ada text node-nya kan kemarin kita isikan dengan source code-nya. Nah, sekarang source code-nya kita tidak tuliskan langsung di HTML-nya. Kita akan masukkan nanti ke dalam file, ini ada data src ya. Ini ibaratnya seperti src yang punyanya script. Kita pakai 6 atribut yang sedikit berbeda. Data src, kemudian ada data type. Yang kalau data type sama data version ini sama dengan yang sebelumnya. Name, data type sama data version ini sama dengan pertemuan yang kelima yang sebelumnya. Yang beda ini aja, data dash src ini. Data strip src. Oke, ini di index.html. Di index.js kita lihat wait. Nah, ini sudah mulai ada callback sekarang. Kalau yang kemarin itu kan kita langsung ya di dalam function ini, definisi function itu kita langsung tuliskan, give me a moment. Kita langsung tuliskan semua barisan kode yang ingin langsung dijalankan setelah file index.html running. Nah, kalau ini kita butuh callback ya, karena kita tidak tahu sudah selesai belum pemuatan file GLSL-nya oleh aplikasi web GL kita gitu ya. Ini kan web programming ya. Dan event driven pernah saya jelaskan di pertemuan atau video yang pertama. Nah, ini kita memang nggak bisa langsung running ini langsung karena bisa jadi teks ini vertex shaders-nya belum siap gitu loh. Ada proses asinkronus kan tambahan di sini lewat signals.js ini yang kita nggak tahu selesainya kapan. Nah, kita pengennya ini baru dieksekusi barisan kode yang ada di dalam sini. Ini baru dieksekusi ketika memang si objek SL-nya ini udah siap gitu loh. Ketika inisialisasi project shading library-nya sudah siap. Di antara yang perlu dicek kesiapannya adalah ini penyerapan source code dari file yang terpisah tadi. Nah, kita akan lihat nanti di file glutils.js-nya ya. Oke, ini seperti ini untuk fragment dan vertex shader-nya saya rasa sama ya. Nggak ada beda di sini. Nah, yang menarik ya kalau saya lihat di sini yang menarik adalah kalau kita sudah pisahkan di file terpisah kayak gini .glsl, tipe iconnya beda dan ketika nanti kita lihat di sini tuh syntax coloring-nya juga semakin helpful, semakin membantu. Jadi makanya banyak orang yang menggunakan ini karena ini lebih enak gitu. Kalau dipisah kayak gini lebih enak. Selanjutnya kalau mau ngoding-ngoding lagi, ngecek salah enggaknya dan sebagainya itu lebih enak. Ini kalau saya sih prefer kalau misalkan sudah, terutama kalau misalkan kita sudah bisa menggunakan mekanisme si signals.js ya tadi, mendingan pakai file terpisah gini aja. Enak banget. Oke, sekarang kita lihat di dalam GL.utils-nya. Kalau signals.js-nya udah kita terima apa adanya. Ini nanti
filenya teman-teman bisa lihat di deskripsi. Nanti saya akan letakkan ada alamat URL ke GitHub saya. Nanti monggo bisa langsung copy paste dari situ aja dah, ya biar gampang. Ini nggak usah kita pahami dalamnya. Ini esensinya juga bukan terkait yang kita ingin fokuskan kita pelajari hari ini dan sampai seri selanjutnya. Ini kita take for granted aja. Nah, selebihnya nanti kita amati penggunaan function-function dari Signal.js yang memang relevan dengan kebutuhan kita. Kita masuk ke GL Utils dulu ya. Nah, di GL Utils ini ada function global seperti biasa. GL Utils-nya ini objek global, versinya 004 ya. Yang kemarin 003 ya, coba. Oh, berarti mulai dari sini sudah benar. Oh iya. Oke, mulai dari sini sudah benar. Ini memang harusnya 004. Finally, nggak perlu saya koreksi lagi. Cek WebGL-nya ini nothing changes. Get shader juga nothing changes. Create program juga the same. Source form HTML nih, kalau misalkan kita mau ngambil source code-nya tadi kemarin yang pertemuan atau video kelima itu dari HTML ya. Nah, ini kayaknya sih kepake nggak nanti ya, saya agak lupa. Nanti kita cek saja. So far kayaknya sih nggak kepake deh kayaknya. Oke, kayaknya sih nggak kepake, tapi nggak apa, nggak usah dihapus. Oke. Nah, di dalamnya SL ini kita punya setelah source from HTML, fungsi ini kita juga bikin array ya. Oke, array-nya namanya XML HTTP Factories. Ini function atau atribut terkait Ajax. Ini untuk mendukung proses asinkronusnya. Kita perlu manggil kita cobain semua ya. Jadi ini semua kemungkinan pemanggilan Ajax function pada berbagai macam browser. Kita nggak tahu browser yang kita pakai itu nanti pakai yang mana. Jadi kita daftarin dulu ke dalam satu variabel, nanti kayaknya bakal diiterasi di sini nanti. Nah, ini diiterasikan. Jadi kita akan bikin sebuah XML HTTP object. Kita bikin XML yang didapat mestinya nanti akan didapat dari file GLSL-nya ini. Nah, mekanisme awalnya seperti ini ya. Ini ada XML HTTP, objeknya sementara masih false, belum ada isinya. Terus kita akan isi dengan ini caranya. Kita cobain satu-satu function ini. Oke. Ini ya. Ini berarti milih salah satu function ya. Kalau masih iterasi yang pertama berarti indeksnya ini 0, berarti ini yang akan dieksekusi. Ini yang akan dieksekusi sini. Return-nya akan masuk ke sini kalau memang ada. Otherwise, kalau XML HTTP-nya ini failed, ini nggak ada return-nya, dia akan continue cek ke function yang berikutnya. Kita nggak tahu browser yang kita pakai sekarang dia akan menggunakan mekanisme Ajax caller yang mana. Ini asynchronous caller ya. Suatu mekanisme otomatis yang sudah dimiliki oleh browser tersebut. Nah, kalau sudah ini pasti ada salah satu yang bisa kepake nantinya. Kalau sudah ada dapat, dia akan break keluar dari for. Terus dia akan return HTML HTTP-nya. Otherwise, kalau memang ini semuanya nggak ada, kayaknya very unlikely sih, itu bakal ya ini return false ini. Nah, kita akan lihat siapa yang manggil fungsi create HTML object ya di bagian bawah. Kemudian ada fungsi send request. Nah, send request ini, oh ini dia. Dia akan bikin variabel rect yang isinya nanti berarti adalah HTML HTTP object sebagai return-nya. Ini dia. Kalau misalkan ini false, artinya ini gagal ya, ini iterasinya nggak dapetin apa-apa, maka dia langsung return. Send request-nya nggak ngasih apa-apa, nggak ada hasil. Otherwise dia akan diteruskan. Terus, maksudnya ini ngecek sih ya. Apakah ini bukan objek berarti sorry Ding. Iya, berarti ini cuma ngecek apakah di browser tersebut ada mekanisme untuk create XML HTTP object nggak? Ada function yang terkait untuk kebutuhan ini nggak?
ternyata kalau di sini ada, misalkan ada, oh berarti misalkan yang pertama ya, dari yang pertama ternyata memang itu yang didapat, dan kalau kayak gitu ceritanya berarti langsung break, dia langsung return. Nah, fungsi itu yang dipanggil oleh rec, yang dipanggil dan akan mereturn value ke rec yang ini. Sorry. Enggak, salah. Rec-nya ini hanya mereturn nama fungsinya tapi enggak di-execute. Jadi nama functionnya ini akan dikasih. Ini yang di return new XML HTTP request. Oke. Segini ya sama new-nya. Ini akan di return ke rec. Kalau ada isinya maka kita akan si rec ini, jadi mekanisme ini objek ini akan manggil atribut. Dia punya method. Masing-masing ini punya method namanya .open. Oke. .open akan manggil methodnya get. Kita pastikan get. Ajax biasanya pakai get most of the time untuk asinkronusnya. Terus URL-nya apa, mau ngambil apa, URL-nya berarti terkait nama file biasanya nanti. Apakah fragment.jlsl atau vertex.jlsl. Terus true-nya ini untuk apa ya? Saya kurang tahu. Kayaknya sih, yaudah kita ikut aja ya. Yang saya kurang tahu ini true-nya kenapa. True false, jadi kita asumsikan track forward oriented aja, kayaknya bakal most of the time pakai true. Terus setelah di open kita definisikan, ini bisa sebelumnya sih kalau mau. Sebelumnya open kita definisikan dulu, kalau misalkan opennya ini berhasil sampai masuk ke ready state ya. Ready state-nya itu change, maka kita eksekusi ini sebagai event handler. Kalau ready state-nya itu tidak sama dengan 4, maka return. Oke, jadi kita expect ada return ready state-nya adalah 4. Ini perlu cek sih nanti kalau mau. Ini take for granted aja lah ya. Jadi asumsikan kalau misalnya mau dig deep ya berarti teman-teman harus masuk ke sini. Ngecek ini dokumentasinya online. Di googling. Oke, terus rec.status ini tidak sama dengan 0 dan rec.status ini kita cek apakah 0 tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan sukses dan tidak sama dengan 304. Kalau tidak sama dengan itu maka return. Oh, berarti ini kalau memang ya intinya ready state-nya harus 4 atau statusnya harus yang ini antara 200 atau 0 atau 304. Oke. Setelah kita dapatkan itu maka kita bisa pastikan bahwasanya function ini si this HTML HTTP request for example itu akan kita berikan ini sebagai callback-nya, akan kita berikan ke mana tadi callback-nya. Oh belum send request kan masih belum dipanggil di sini. Callback-nya nanti dia akan dikasih ini terus sama elementnya akan dipasang kembali juga. Tapi kalau ready state-nya 4 maka dia akan langsung return. Baru kemudian di send. Oh sorry, ini baru di open. Ini udah benar sih, definisikan di sini aja. Terus ini nggak akan sampai bisa tereksekusi sampai ada yang send. Kalau send ini udah fix, udah oke, di send. Baru kemudian cek kita ya. Ini initnya. Jadi di init ini kalau kita lihat, ini kan dipanggil tadi di index.js ya. Ini dipanggil dengan kita memberikan parameter callback-nya. Callback-nya kita isi dengan sebuah function, pemanggilan function yaitu manggil fungsi main. Intinya kalau ini selesai, init ini callback-nya apa kita cek nanti. Kita kasih ini, pokoknya main ini yang kita eksekusi setelah apa yang ada di ini ya, callback ini. Berarti callback-nya ini ada something. Kita akhirnya dapat ya. Ini callback-nya ada isinya ini. Karena options-nya ini kita isiin callback-nya ya. Jadi ini enggak dieksekusi yang ini. Ini yang akan lebih dipilih. Ini akan keisi dengan ini. Function segini nih. Terus element name-nya dikasih default shader,
data source-nya pakai data src, data type-nya pakai data type. Ini maksudnya ngambil ke sininya ya nanti. Jadi atribut yang mana yang akan dijadikan acuan untuk pengisian value-nya untuk masing-masing variabel tadi. Ya, ini sesuai dengan string ini ya. Terus shaders elements ini sudah saya jelaskan sebelumnya di video ke-5. Loaded signals ini yang baru. New, kita bikin instance new global.signals.signal. Ini kita manggil instance, ini berarti global ya. Iya benar, global.signals. Mestinya di sini akan ada sebuah objek ini statik namanya signal. Di dalamnya itu ada dot, ini dot prototype-nya. Di dalamnya itu ada dot apa tadi? Kok nggak ada variabelnya? Oh ini di luar sama dia. Mana tadi? Global.signals. Oh berarti yang diacu yang ini ya. Signalsnya ini sama dengan signal. Signals.signal sama dengan signal. Signals.signal sama dengan signal. Jadi kelasnya ini. Jadi kita manggil signals di dalam sini ataupun manggil signals.signal akan mendapatkan signal. Berarti akan mendapatkan signal yang ini. Ini kelas statik ini ya. Kelas statiknya ini. Nih. Kita panggil instance ini constructornya. Constructornya ada di register listener. Mana ya constructornya ya? Kok enggak ada? Sebentar, string. Ya Allah, 90 banyak. sorry. Yang mana terus ya? Signal. Oh, ini OP banget kan. Keren habis ini. Ini dia konstruktornya finally. Ya ini yang dieksekusi intinya. Di dalam ini proses ini. Untuk ya intinya udah dapetin bukan instance ya, karena ini pakai dia this loaded signal ini kayaknya lebih ke statik ya, kelas statik ya. Pointer ke kelas statik. Terus di shaders ini di pertemuan atau video ke-5 sudah saya jelaskan, nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah ini salah satu properti yang di prototype-nya, di abstraksinya si signals tadi kan ada .add. Yang ini. Udah kita langsung terima saja ya. Jadi dia akan divalidasi di callback-nya ini yang tadi kita passing ini. Ya dicek apakah itu valid apa enggak ini sintaksnya gitu ya. Terus ini mekanisme yang sama di fungsi fungsi di pertemuan atau video ke-5. Cuman bedanya di sini kalau yang sebelumnya itu kan yang dipetani adalah file HTML-nya ya. Tapi kalau sekarang enggak, ini metani file GLSL. Jadi kayaknya this .send request tadi ada fungsi send request tadi kan ya. Terus ini URL shader.get attribute data source. Oh ya tergantung. Berarti ini harus sesuai ya Bang ya. Dia akan dapetin ini. Ini namanya harus sesuai dengan yang memang kita buat filesnya. Pastikan ini dua ini sesuai. Nanti akan di load oleh ini. Ini sebagai URL-nya. URL-nya dari nanti masuk ke sini kan. Terus callback-nya apa? Callback-nya dari this process shader. This.process shader. Oh kalau ini sudah berhasil di load. Oh iya benar. Kalau stringnya itu sudah berhasil di load, maka panggil proses pembuatan shader. This.process shader. Kemudian ini apa? Elemennya adalah shader. Shadernya elemen. Ya ini nanti untuk menentukan ini sih. Sebentar. Elemen itu apakah dia vertex shader atau fragment shader ini ya, data type. Coba cek lagi. Elemen. Oh enggak shader.
Sebentar. Ini berarti elemennya dia akan, elemennya maksudnya merujuk ke sini. Jadi collection of dua script tag ini. Oke. Karena ini kan isinya shader name ya. Shader ini tadi kalau nggak salah isinya adalah shader elements. Jadi elementsnya yang tadi ya, nggak. Iterasi pertama dia akan dapat ini sebagai shadernya. Iterasi kedua dia akan dapat ini 2 kali dieksekusi untuk kasus kita. Terus ada pengecekan this, apakah proses semua yang terjadi di sini sudah komplit atau belum. Oke. Dan pengecekannya this SL shader count. Ini kan mestinya nggak akan 0 ya. Oh iya, kalau memang ini mestinya nggak 0, sudah bisa dapat, maka akan di dispatch. Tadi loaded signal itu kan berarti ini ya, si ininya ini akan dipanggil method dispatchnya, yang artinya sudah mulai untuk bisa mengambil itunya, mengambil agak susah yang ini, untuk mengambil isi dari yang mau diekstrak dari file shadersnya tadi. Oke. Proses shader ini return a callback function setelah send request berhasil mendapatkan data. Oke. Ini intinya dapat string lah gitu ya. Dapat string, terus nanti dia akan panggil callback function ini. Berarti nanti kan di sini mestinya rec ini sudah langsung dapat mentahan. Nah, ini response tag-nya. Response tag-nya seperti apa? Dari hasil penarikan Ajax-nya. Ajax-nya kan ngambil dari file vertex sama fragment shaders tadi. Oke, saya paham sekarang check for complete ini buat apa. Jadi kan si proses shadernya ini kan dia harus dia dispatch. Terus SL shader count-nya, setiap kali proses shader, ini kan sudah dimakan ya. Jadi 2 ini sudah saklek. Di dalam pemanggilan si proses shader ini, this SL shader count itu ternyata di decrement. Ini untuk ngecek proses komplitnya sih. Ini kan harus sampai 0 ya. Kalau ndak 0 berarti nggak akan di dispatch si loaded signalnya sih, nggak akan diberhentikan. Oke. Versionnya ambil dari data version, ini sudah ada di sebelumnya, diisi dengan vertex sama fragment, tergantung nanti dia lagi nge-loop yang mana. Terus datanya diambil dari response tag. Ini bedanya dengan yang kemarin. Kalau kemarin ini kan ambil dari text node ya, diambil dari text node yang HTML tuh. Nah sekarang dari response text, kemudian dicek lagi, cek complete, dicek 2 kali ya. Iya. Ini sebenarnya akan dicek lebih dahulu sih. Ini lebih dulu daripada yang ini. Kalau misalkan udah 0 ya udah, dia akan ngedispatch kayaknya. Dia akan ngedispatch that's all. Jadi setelah proses ini maka semuanya akan langsung masuk sebagai sebuah aplikasi yang sama dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah pernah mengalami masukin source code-nya sebagai sebuah string di JavaScript. Nah, terus berikutnya dimasukkan sebagai sebuah node text gitu ya, text node di dalam HTML. Nah, sekarang kita masukkan sebagai sebuah file, 2 buah file terpisah yang kemudian akan di-load oleh metode signals ini. Ini udah benar-benar bermanfaat ya. Ini lebih enak kalau udah bisa pakai gini. Ini kalau kita run, ini mestinya hasilnya akan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini teksnya kebetulan warna
warna fragmentnya kuning kayaknya. Iya, ini kuning. By the way, ini ada yang menarik nih, tambahan informasi ya. Kalau misalnya kita menggunakan model GLSL yang terpisah gitu, warna kita bisa milih, enak nih. Ya kan? Daripada kita harus pakai, kalau kemarin kan kita harus menggunakan web browser, nyari lagi ya kan. Nah, sekarang lebih enak nih. Nah, ini enaknya kalau pakai fragment shader terpisah. Oke. Nah, terus sama ini ada yang menarik juga. Kalau misalkan dia 0, nolnya nggak ditulis. Kalau dia 1,0, 0 yang belakang nggak ditulis. Ini bisa, ini boleh di GLSL ya. Ini satu implementasi yang kadang mungkin agak nggak masuk. Kalau di C programming ini pasti dianggap error. Tapi di shading language boleh format seperti ini. Oke, ini tadi warnanya sudah saya ubah jadi hijau sekarang, hijau muda. And that's all. Terima kasih. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang ke-7, video ke-7. Kita akan bahas tentang bagaimana ceritanya kalau misalnya kita butuh 2 buah kanvas ya. Kanvasnya lebih dari 1. Ngaturnya kayak gimana. Thank you. Until then. Assalamualaikum.